Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan riset dan analisis strategi komunikasi digital production house Citra Cinema pada studi kasus film Rumah Tanpa Cahaya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM 442411147. Nama saya Naira Zahrani Putri dengan NIM 44240843. Nama saya Zahra Alia Rahman dengan NIM 44240813. Nama saya Rini Luknita Pratiwi dengan NIM 44241054. Nama saya Anissa Putri Aulia dengan NIM 44240906. Oke, yang pertama ada profil Citra Cinema, yaitu brandnya yaitu Citra Cinema. Nama perusahaannya PT Demi Gisela Citra Cinema yang berdiri pada tahun 1997 dan pendirinya yaitu Deddy Miswar. Dalam bidang production house yaitu film, sinetron, dan program TV. Alamat kantornya yaitu ada di Rukan Taman Pondok Kelapa, Jalan Pondok Kelapa Raya, Jakarta Timur. Emailnya citracinema1@gmail.com. Websitenya citracinema.co.id. Media sosialnya Instagram yaitu @citracinema. Selanjutnya ada STP dan SWOT PH Citra Cinema. STP-nya yaitu yang pertama ada segmentation, yaitu penonton remaja hingga dewasa menyukai film religi dan keluarga. Yang kedua targeting, yaitu masyarakat Indonesia pecinta drama religi. Yang ketiga positioning, yaitu production house yang menghadirkan hiburan bernilai moral. Selanjutnya ada SWOT, yang pertama ada STAT, yaitu brand yang kuat dan berpengalaman sejak tahun 1997. Yang kedua ada weakness, yaitu genre cenderung niche. Yang ketiga opportunity, yaitu platform streaming. Dan yang keempat threat, yaitu persaingan PH besar dan OTT atau over the top. Lalu selanjutnya ada marketing mix, AIDA, dan pensil. Saya akan membacakan marketing mix 7P. Yang pertama itu ada produk. Produk utama Citra Cinema adalah karya audiovisual seperti film layar lebar dan sinetron. Lalu yang kedua ada price atau harga. Harga produk disesuaikan dengan jenis distribusinya. Lalu yang ketiga ada pledge atau distribusi, yaitu di bioskop, televisi, atau platform digital. Lalu yang keempat ada promosi. Promosinya itu press release, trailer resmi, poster, media sosial. Lalu yang kelima ada people atau SDM, melibatkan sutradara, produser, penulis naskah, aktor, editor, serta tim digital marketing yang lainnya. Lalu yang keenam ada prosesnya itu melalui tahap produksi, terus melalui tahapan produksi, melalui praproduksi, produksi, pasca produksi, dan distribusi promosi. Lalu yang terakhir ada physical evidence atau bukti fisik, poster film, website, trailer. Lalu yang selanjutnya yaitu ada AIDA. AIDA adalah strategi komunikasi pemasaran yang bertujuan menarik calon penonton hingga akhirnya menonton film. Yang pertama yaitu ada attention atau perhatian, menarik perhatian melalui poster menarik, trailer, dan teaser di media sosial. Lalu yang kedua ada interest atau ketertarikan, membangun rasa ingin tahu dengan sinopsis, behind the scene, dan perkenalan pemain. Lalu yang ketiga ada desire atau keinginan, menumbuhkan keinginan menonton melalui cuplikan adegan emosional, testimoni penonton, dan review media sosial. Lalu yang terakhir ada action atau tindakan. Tindakannya itu mengajak audiens untuk membeli tiket atau membagikan trailer. Nah, selanjutnya ada pensil, yaitu merupakan strategi public relation yang digunakan perusahaan. P-nya publication, publikasi melalui Instagram, Facebook, YouTube, website, serta media online. E-nya ada events, mengadakan meet and greet dan gala premier. N-nya ada news, menyebarkan berita melalui press release mengenai perilisan film maupun kegiatan perusahaan. C-nya ada community involvement, berinteraksi dengan komunitas film, komunitas pencinta sinema. I-nya identity, membangun identitas sebagai production house yang dikenal. L-nya ada lobbying, menjalin kerjasama dengan bioskop,
sponsor. S-nya ada social responsibility, menyampaikan nilai-nilai positif melalui film. Nah, press release PH Citra Sinema. Citra Sinema memperkuat komitmen menghadirkan film berkualitas untuk industri perfilman Indonesia. PH Citra Sinema terus berkomitmen menghadirkan karya film Indonesia yang berkualitas melalui cerita yang inspiratif, produksi profesional, dan kolaborasi dengan talenta terbaik di industri perfilman nasional. Sebagai production house, Citra Sinema tidak hanya berfokus pada proses produksi film, tetapi juga menjalankan strategi komunikasi digital melalui website resmi, Instagram, YouTube, TikTok, dan platform media sosial lainnya untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas. Melalui berbagai kampanye promosi digital, peluncuran trailer, poster resmi, press conference, serta kolaborasi dengan media dan influencer, Citra Sinema berharap dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap film Indonesia. PH Citra Sinema akan terus menghadirkan karya-karya yang menghibur sekaligus memberikan nilai positif bagi penonton. Lalu di sini ada contoh press release Rumah Tanpa Cahaya. Judul beritanya ada Rumah Tanpa Cahaya, film drama keluarga produksi Citra Sinema siap tayang. Isi press release-nya itu yang pertama, PH Citra Sinema menghadirkan film terbaru berjudul Rumah Tanpa Cahaya. Kedua, film ini mengangkat tema keluarga, kasih sayang, dan perjuangan menghadapi kehilangan. Ketiga, produksi film melibatkan tim kreatif dan aktor Indonesia. Keempat, press rilis digunakan untuk memberikan informasi kepada media mengenai judul film, pemain, jadwal tayang, dan pihak produksi. Fungsi press release yang pertama itu membangun awareness masyarakat terhadap karya Citra Sinema. Kedua, menjadi sumber informasi resmi bagi media. Ketiga, membentuk citra positif perusahaan sebagai production house Indonesia. Nah, di sini ada contoh flyer Rumah Tanpa Cahaya dan contoh iklan dari Rumah Tanpa Cahaya. Selanjutnya ada daftar film Citra Sinema. Pada tahun 2003 ada Kiamat Sudah Dekat. Pada tahun 2022 ada Naga-Naga-Naga. Pada tahun 2025 ada Lorong Waktu 7. Pada tahun 2025 Para Pencari Tuhan Jilid 18. Dan terakhir ada tahun 2026 ada Rumah Tanpa Cahaya. Selanjutnya ada analisis film Rumah Tanpa Cahaya. Yang pertama ada profil film, judulnya Rumah Tanpa Cahaya, sutradaranya Odisi Harahap, genrenya drama keluarga, durasinya 102 menit, tayangnya pada tanggal 12 Februari 2026, dan production house-nya ada Citra Sinema dan Sinemart. Selanjutnya ada STP dan AIDA film Rumah Tanpa Cahaya. Untuk STP-nya ada segmentation usia 15-30 tahun yang menyukai film drama keluarga. Targetingnya remaja, mahasiswa, dan pekerja muda. Positioningnya film drama keluarga yang mengangkat makna rumah, kehilangan, dan kasih sayang seorang ibu. Untuk AIDA-nya yang pertama ada attention, poster dan trailer emosional menarik perhatian penonton. Interestnya cerita yang dekat dengan kehidupan keluarga Indonesia. Desire-nya penonton merasa relate dengan konflik keluarga. Dan untuk actionnya membeli tiket bioskop dan membagikan pengalaman penonton. Lalu ada short film Rumah Tanpa Cahaya. Yang pertama itu Strange, kekuatan, tema keluarga yang menyentuh dengan pesan moral yang kuat. Weakness, kelemahan, alur cerita cenderung lambat dan mudah ditebak. Ketiga, opportunity atau peluang, yaitu berpotensi menjadi media edukasi tentang nilai keluarga. Yang terakhir ada threat atau ancaman, yaitu persaingan dengan film bergenre horor, aksi, dan komedi yang lebih diminati penonton. Di sini ada pensil film Rumah Tanpa Cahaya. P-nya politikal, mengangkat pentingnya perlindungan dan ketahanan keluarga. E-nya ekonomik, menampilkan tantangan ekonomi keluarga setelah kehilangan ibu. N-nya natur, lingkungan rumah mendukung suasana cerita yang realistis. C-nya kultur, mencerminkan budaya kekeluargaan dan penghormatan kepada
orang tua. I-nya individual, menggambarkan proses kehilangan, penyesalan, dan kedewasaan tokoh. L-nya legal, tidak berfokus pada isu hukum. S-nya sosial, menekankan pentingnya komunikasi, kasih sayang, dan solidaritas dalam keluarga. Di sini ada marketing mix 7P, film Rumah Tanpa Cahaya, produk film drama keluarga bertema kehilangan, kasih sayang ibu, dan makna rumah. Price-nya, harga mengikuti ketentuan masing-masing bioskop. Place-nya didistribusikan melalui bioskop dan dipromosikan di media digital. Promotionnya menggunakan trailer, poster, media sosial, dan publikasi media. People didukung sutradara, pemain, dan kru profesional dari Citra Sinema dan Sinema Art. Proses produksi melalui tahap praproduksi, syuting, pasca produksi, hingga distribusi. Physical evidence, poster, trailer, tiket bioskop, dan materi promosi digital. Selanjutnya yaitu ada website dan media sosialnya, yaitu ada Instagram Rumah Tanpa Cahaya _movie. Terus yang kedua ada YouTube-nya Cinema Art. Yang ketiga ada TikTok Cinema Art Indonesia. Dan yang keempat ada website Cinema Art. Selanjutnya ada analisis konten terpopuler di media sosial. Di konten ini menjadi salah satu unggahan dengan performa tertinggi. Konten berupa video trailer, reels, dan berisi tentang cerita yang relevan dengan isu sosial. Waktu publikasi yang tepat menjelang Ramadan, serta kekuatan merek para pencari Tuhan yang telah memiliki basis penonton loyal selama bertahun-tahun. Selanjutnya ada analisis konten kurang populer di sosial media. Konten ini memperoleh engagement yang lebih rendah karena bersifat sebagai konten pendukung. Dibandingkan trailer utama, video testimoni lebih ditunjukkan untuk memperkuat kepercayaan calon penonton daripada menarik perhatian audiens baru. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.